Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan saya M. Arbi Ramadan dan rekan saya Muhammad Rafi. Baiklah, kami di sini akan menjelaskan perbandingan pembangunan antara Kanada dan Mesir dalam IPM, PDB per kapita, pengangguran, dan inflasi. Pembangunan Kanada memiliki IPM yang sangat tinggi. IPM adalah ukuran komposit yang mencangkup harapan hidup, pendidikan atau tingkat melek huruf dan partisipasi pendidikan, dan data per kapita. Nilai IPM pada tahun 2022 berada di angka 0,932, menjadikannya sebagai salah satu negara dengan kualitas hidup terbaik di dunia. Sedangkan IPM Mesir memiliki IPM lebih rendah dibandingkan dengan Kanada, mencerminkan tantangan dalam pendidikan, kesehatan, dan pendapatan. IPM Mesir pada tahun 2022, IPM Mesir berada di angka 0,711. Ini menunjukkan bahwa meskipun ada kemajuan, masih ada kesenjangan dalam kualitas hidup dibandingkan dengan negara maju. PDB Kanada memiliki ekonomi maju dengan PDB yang lebih besar dan terdiversifikasi. Nilai PDB pada tahun 2023, PDB nominal Kanada mencapai sekitar 2,3 triliun US dollar. Sedangkan Mesir, PDB Mesir memiliki ekonomi sedang berkembang dengan PDB yang lebih kecil dibandingkan dengan Kanada. Nilai PDB pada tahun 2023, PDB nominal besar sekitar 500 miliar US dollar. PDB per kapita di Kanada sangat tinggi, mencerminkan tingkat kesejahteraan yang tinggi. Nilai PDB per kapita pada tahun 2023, PDB per kapita Kanada adalah sekitar 60.000 US dollar. Sedangkan PDB per kapita Mesir jauh lebih rendah dibandingkan dengan Kanada, menunjukkan tingkat pendapatan yang lebih rendah per individu. Nilai PDB per kapita pada tahun 2023 di Mesir yaitu sekitar 5.000 US dollar. Tingkat pengangguran Kanada memiliki tingkat pengangguran yang relatif rendah dibandingkan dengan negara lainnya. Nilai penganggurannya pada tahun 2023, tingkat pengangguran Kanada sekitar 5,5%. Sedangkan tingkat pengangguran di Mesir, tantangannya lebih besar dalam hal pengangguran, terutama di kalangan anak-anak muda. Nilai pengangguran pada tahun 2023 di Mesir yaitu sekitar 9,8%. Inflasi di Kanada cenderung stabil meskipun dipengaruhi oleh faktor ekonomi global dan domestik. Nilai inflasi pada tahun 2023, inflasi di Kanada sekitar 3,0%. Sedangkan tingkat inflasi di Mesir itu sekarang sering mengalami inflasi yang lebih tinggi, dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti fluktuasi mata uang dan kebijakan ekonomi. Nilai inflasi pada Mesir pada tahun 2023 sekitar 7,5%. Sebagai kesimpulan, perbandingan antara Kanada dan Mesir dalam hal pembangunan menunjukkan perbedaan yang signifikan. Yang pertama, IPM. Kanada memiliki IPM yang jauh lebih tinggi dibandingkan Mesir, mencerminkan kualitas hidup yang lebih baik. PDB dan PDB per kapita. Kanada juga memiliki PDB dan PDB per kapita yang jauh lebih tinggi, menunjukkan ekonomi yang lebih besar dan pendapatan per individu yang lebih tinggi. Pengangguran. Kanada memiliki tingkat pengangguran yang lebih rendah, sedangkan Mesir menghadapi tantangan pengangguran yang lebih tinggi. Dan yang terakhir, inflasi. Inflasi di Kanada relatif stabil, sedangkan Mesir menghadapi inflasi yang lebih tinggi. Perbedaan ini menggambarkan tantangan dan peluang pembangunan yang dihadapi masing-masing negara, serta bagaimana faktor-faktor ekonomi dan sosial yang mempengaruhi kesejahteraan dan pertumbuhan mereka. Secara keseluruhan, perbandingan antara Kanada dan Mesir dalam hal indikator ekonomi utama menggambarkan perbedaan yang sangat signifikan tingkat pembangunan dan kesejahteraan. Kanada sebagai negara maju menunjukkan kekuatan ekonomi yang besar, pendapatan per kapita lebih tinggi, dan kualitas hidup yang sangat baik. Sebaliknya, untuk Mesir sebagai negara berkembang menghadapi berbagai tantangan dalam meningkatkan pendapatan,
mengurangi pengangguran, dan menstabilkan inflasi, yang semuanya mempengaruhi upaya negara tersebut untuk mencapai pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Baik, sekian penjelasan dari kami tentang IPM, PDB per kapita, tingkat pengangguran, dan inflasi antara Kanada dan Mesir. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Saya M. Arbian Ramadan. Dan saya Muhammad Irafi. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.